TVRI itu bukan punya kami, tapi TVRI adalah punya Anda. Dan selama ini TVRI adalah rumah kita bersama. Sobat mau baka-baka TVRI Sultra, senang sekali rasanya YouTube TVRI Sultra kembali hadir menyapa sobat semuanya. Dan hari ini pastinya kita selalu membawa tamu-tamu spesial ya. Kali ini saya bersama dengan Ibu Rika Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah. Ibu Rika Damayanti adalah Direktur Umum LPP TVRI loh, sobat mau baka-baka. Ibu, terima kasih banyak, sebuah penghormatan besar sekali buat kami. Ibu bisa hadir di sini di studio kami yang sederhana ini, Bu. Bagus ini, bagus. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga Ibu senang, semoga Ibu happy ada di Kota Kendari. Kesannya gimana, Bu? Pertama kali ini pertama kali mungkin ya, Bu? Iya. Pertama kali menginjakan kaki di Kota Kendari. Kesannya gimana, Bu? Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan mengunjungi kota ini ya, dan begitu saya melihat dari udara, oh oke, Kendari, oh Wakatobi, nah seperti itu ya. Jadi saya pikir alhamdulillah saya sampai kemari dan kotanya indah, cuma saya ngelihat oh kayaknya jauh-jauh ya, karena dia kepulauan ya, Benar, dan Bu. posisi geografisnya seperti itu. Berarti kawan-kawan di sini perlu effort yang luar biasa. Benar sekali, Karena Bu. pasti banyak sekali di sini potensi wisata yang sangat layak untuk diangkat ke permukaan ya. Benar, Bu. Seperti Wakatobi itu saja Ya. sebenarnya harus ditempuh dengan kapal yang lumayan jauh dan pesawat gitu untuk Ya. sampai ke sana, Bu. Tapi begitu sampai, Wah, luar ya. biasa, itu surga dunia katanya, Iya. surga di bawah laut katanya, Bu ya. Baik, Bu, Iya. terima kasih banyak untuk kehadirannya Ibu Rika Damayanti Iya, di sama-sama. podcast. Di sini nama podcastnya Mau Baka-Baka. Mau baka-baka. Iya, yang artinya bercerita-cerita gitu, Bu. Oke. Dalam bahasa asli daerah bahasa Tolaki di Sulawesi Tenggara Mau ini. baka-baka. Oke, Iya, oke. baik, Ibu Rika Damayanti ini adalah Direktur Umum, luar biasa sekali Ibu, Direktur Umum LPP TVRI. Bisa dikatakan ini adalah puncak karir tertinggi dari Ibu. Iya. Ceritain dong, Bu, gimana awalnya Ibu Rika bergabung dengan TVRI, apa yang menarik dari TVRI, kenapa Ibu Rika senang gitu, dan sampai sekarang ada di TVRI, silakan, Bu. Ya. Kalau cerita flashback ya, Deborah atau Debbie sih saya panggil. Debbie juga boleh, Debbie Bu, aja ya, biar aku panggil enak. dia Iya, Debbie ya. silakan, Oke. Bu. Jadi umur saya sekarang Desember nanti 55. Saya Wow, bekerja tidak di terlihat ini. 55 Iya. tahun, Ibu. Jadi lebih dari separuh usia saya itu saya berada di TVRI. Karena saya mulai bekerja di TVRI itu ketika saya berumur 20 atau 21 saya lupa. Dan tidak pernah keluar sampai sekarang. Dari dulu sampai dengan sekarang saya orang TVRI. Wow. Dan orang mengenal saya sebagai Rika TVRI. Nah, itu melekat ya. Saya menghabiskan karir itu paling banyak memang di Palembang. Karena saya masuk dari Palembang, TVRI Palembang dulu ketika saya menjadi penyiar di sana tahun 1991. Debbie udah lahir belum? Belum, Ibu. Belum, alhamdulillah ya. Kau Luar panggil saya biasa Oma ya? sekali, luar biasa sekali. Luar biasa Ya, sekali. 91 saya menjadi presenter di sana. Saya bawain banyak acara seperti kuis. Dulu namanya itu Cerdas Cermat. Gitu ya. Cerdas Cermat, acara kuis, kemudian acara musik. Karena saya bisa menyanyi, jadi kita punya program musik. Kalau dulu saya bawain musik-musik tahun 60-an, tahun 70-an. Jadi tamu-tamu saya, jadi begitu buka acara saya nyanyi dulu, kemudian dengan tamu, terus endingnya juga saya nyanyi lagi, seperti itu. Asik sih ya. Dan agak lama sih saya bawain acara itu, mungkin 2 tahun adalah barangkali ya. Kemudian acara-acara rohani seperti itu. Nah, selanjutnya saya dipindah ke bagian berita. Di berita saya menjadi pembaca berita. Kemudian saya juga menjadi newscaster. Jadi tidak hanya newsreader, tingkatannya itu newsreader, newscaster. Newscaster itu artinya dia yang juga mencari berita, kemudian menyiapkan berita, membacakan beritanya, dan menyajikan beritanya. Wow, semua proses pengolahan berita dilakukan ya kalau untuk newscaster. Dan terakhir saya juga pewawancara, kemudian terakhir itu saya producer in chief di berita. Artinya untuk tingkatan keredaksian ya, karena itu saya pemegang sertifikasi wartawan utama untuk profesionalisme di bidang jurnalistik ya. Kemudian saya menjadi struktural itu mulai tahun 2007. Waktu itu sebagai eselon 4 kepala seksi current affair. Lama dan cukup lama, sekitar 10 tahun saya di current affair. Kemudian di tahun ke-11 saya dipindah ke bagian marketing. Sampai dengan 2000
18. 2018 2018. saya dipromosi ke Jakarta sebagai kepala bidang penjualan siaran untuk kantor pusat. Kemudian itu 2 tahun saya di Jakarta. Kemudian saya pindah lagi ke Puslitbang sebagai analis pengkajian ya di sana. Sama hampir 2 tahun juga. Kemudian di 2022 saya ditugaskan sebagai kepala TVRI Stasiun Bengkulu. Wow. Stasiun Bengkulu itu sekitar setahun 8 bulan lah, nggak nyampe 2 tahun ya. Kemudian saya ikut open bidding. Saya ikut open bidding di 2023 untuk eselon 2. Dan ternyata kemudian ya campur tangan Allah ada di sana, garis tangan saya menyebabkan saya akhirnya ya pindah lagi ke Jakarta sejak November dan sampai sekarang ini untuk melakukan pekerjaan di Direktorat Umum. Jadi memang perjalanan yang cukup panjang ya, Deborah ya. Karena apa? Karena 5 tahun lagi, kalau sekarang eselon 2 berarti nanti kalau selesai di 5 tahun usia saya 59. Eselon 2 itu 60 tahun ya. Jadi ya di situ mungkin batas pengabdian saya. Setelah itu saya mau jalan-jalan. Wow. Luar biasa Capek dong sekali. kerja terus ya. Luar biasa Walaupun sekali. di TVRI itu kerja sambil jalan-jalan loh. Benar, Bu. Iya, benar. kerja sambil jalan-jalan. Nah, itulah yang menyebabkan saya tidak pernah keluar dari TVRI. Kenapa? Karena sebagai jurnalis kita itu punya jejaring yang luar biasa. Ya, benar. kita bisa mengenal orang dari level yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Kita punya relasi yang sangat banyak. Nah, itu yang menyebabkan saya happy di sana, ya. Dan saya memang tipikal orang yang senang ketemu dengan orang yang baru gitu ya. Wow. Saya dapat pengalaman baru, dapat ilmu yang baru karena pada dasarnya memang saya orang yang selalu suka untuk belajar. Karena apa? Karena belajar kan kita bisa dapat dari mana aja. Jadi perjalanan karirnya ya seperti itu. Saya juga pernah ditempatkan di bagian keuangan. Wow. Iya, waktu di Palembang, tapi tidak lama ya, mungkin sekitar hanya beberapa bulan lah, 3 atau 4 bulan saya lupa. Satu-satunya saya belum pernah masuk itu teknik. Kalau untuk bidang yang lain saya sudah pernah masuk ke dalam situ ya. Jadi memang asik sih, asik buat saya, menyenangkan bekerja di media penyiaran. Walaupun kadang-kadang suka sedih juga, Deb. Iya, apa tuh Bu sedihnya, Bu? Jadi ada tetangga di belakang rumah saya dulu, dia punya acara, saya nggak diundang tuh. Punya hajat, nggak kenal dia sama saya. Soalnya pagi saya udah pergi kerja, saya baru pulang lagi malam. Jadi saya nggak nenangga gitu ya orangnya ya. Jam kerja yang tinggi ya, Jam Bu. kerja iya. Jadi kadang-kadang aduh, bilang ini siapa ya? Jarang sekali saya bisa punya waktu yang untuk seperti ibu-ibu ikut arisan gitu ya. Aduh, saya nggak punya waktu untuk itu. Waktu saya dihabiskan untuk pekerjaan yang yang memang sudah komitmen saya untuk bekerja di lapangan seperti itu. Tahun 1991 Ibu masuk ke TVRI di Sumatera Selatan ya, Bu, Palembang. Iya. Dan langsung jadi presenter waktu itu. Apakah Ibu sudah pernah punya basic jadi seorang presenter dan gimana cara Ibu belajar pada saat itu, Bu? Setiap orang itu punya bakat. Setiap orang punya bakat ya. Setiap orang punya bakat, tinggal lagi ada momen yang ketika momen itulah yang menentukan bahwa oke, kamu punya bakat di sini, kau tinggal mengembangkan. Saya sebenarnya aslinya itu pemalu, Deb. Gak kebayang kan? Masa, Bu? Jadi dulu waktu saya kecil, ibu saya cerita, kamu itu malu banget. Jadi kalau ada tamu, saya nggak mau keluar rumah. Malu sekali saya ada di kamar terus bersembunyi seperti itu. Akhirnya ketika di SMP, ibu saya memasukkan saya ke grup-grup tari, grup-grup ini supaya saya bergaul ya. Dan ternyata saya happy untuk itu. Jadi ketika mulai SMP, saya sudah mulai ikut beberapa grup-grup sanggar seperti itu. Saya mulai belajar, oh ternyata berteman itu menyenangkan. Jadi itu yang sedikit demi sedikit mengikis rasa yang pemalu saya ini tadi, sehingga ide menjadi hilang. Nah, kemudian akhirnya memang saya menjadi orang yang sangat aktif. Di SMP itu saya ikut banyak sekali kegiatan. Kemudian saya juga pengurus organisasi dari dari SMP, kemudian di SMA juga saya pengurus OSIS. Wah, jadi aktif sekali kegiatan sosialnya ya, Bu? Iya, saya juga ikut macam-macam deh, vokal group, dancer, segala macam pokoknya ya. Di kuliah juga sama seperti itu, saya pengurus organisasi. Jadi mungkin itu yang menjadi modal saya berani berbicara. Ya, modal itu sebenarnya saya bawa ketika saya melamar ke TVRI. Kalau modal sebagai penyiar saya nggak punya. Hanya karena berani berbicara saja. Iya, hanya karena berani berbicara dan saya pikir masa sih saya nggak bisa gitu kan, saya coba aja.
Dan kemudian karena saya bisa menyanyi, jadi Wow. mungkin itu juga memberikan nilai tambah ya, Nilai memberikan nilai plus. tambah. Nah, ketika kemudian saya kecemplung di sana, saya menyadari bahwa, oh ternyata saya punya bakat ya di sini. Kenapa saya punya perasaan, oh saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Oh oke, saya mulai belajar, mencari tahu, belajar otodidak saya bagaimana menjadi seorang presenter. Setelah itu, setelah saya sekian tahun, setelah saya 3 tahun, itu saya baru dididik oleh TVRI. Setelah 3 tahun. Setelah 3 tahun Wow. saya menekuni profesi itu, saya baru mendapatkan diklat pembawa acara televisi. Dikirimlah ke Pusdiklat, dan itu pun juga nggak sengaja, Deb. Sebenarnya saya tidak bercita-cita menjadi pegawai negeri. Tapi gimana ceritanya, Bu? Kok bisa tidak disengaja? S1 saya ekonomi. Anak ekonomi kan bank dong kerjanya. Benar, pasti nggak ke TVRI ya. Seragamnya bagus, gajinya gede, Benar. wangi-wangi, Dandanannya, iya. pasti kiblatnya kan ke sana. Pasti, Bu. Dan PNS itu kan jauh lah dari cita-cita saya. Benar. Saya tidak pernah bercita-cita. Jadi saya sangat sombong. Ketika di tahun 94 saya ditawari menjadi pegawai negeri, saya tolak. Saya tolak. Ditolak, Jadi baik. Pak Kesla waktu itu memberitahu penyiar pada saat itu mendapatkan prioritas. Kalau seandainya ada penerimaan PNS, kita pasti didahulukan. Ya. Prioritas ya waktu Prioritas itu. supaya Baik. kita tidak pindah. Hmm. Seperti itu. Nah, jadi saya termasuk yang ditawari untuk menjadi PNS dan saya menolak. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan saya tes di Bank Indonesia. Ya, tes di Bank Indonesia dan memang cita-cita saya itu bekerja di bank. Bekerja di bank. Tetapi ternyata saya tidak lulus di bank. Saya tidak lulus di bank. Beberapa bank yang saya masukin saya tidak pernah lulus. Alhamdulillah tidak pernah lulus ya. Pada saat saya down seperti itu, kepala bidang program saya manggil saya, Rika, ini ada diklat pembawa acara di televisi. Dia ngelihat saya lagi down karena saya tidak lulus itu kan. Benar. Kamu mau ikut nggak diklat ke Jakarta? Daripada kamu manyun-manyun nggak lulus BI katanya gitu, kok ku tawari jadi PNS nggak mau pula katanya gitu. Mau kamu ini lagi diklat? Oh ya oke Pak, saya berangkatlah saya ke Jakarta. Ke Jakarta dulu kita diklat itu sekitar 7 minggu ya, cukup lama, hampir. Cukup lama ya, Bu? Ya hampir 2 bulan. Ya. Dan diklat penyiar itu 3/4 jamnya itu adalah pengembangan kepribadian. Jadi kalau diklat penyiar kita itu ada psikolog yang menjadi fasilitator kita. Asik itu. Keren banget itu. Iya, masa itu. iya. Baik. Dan di sanalah saya minta dites khusus oleh psikolog itu. Saya minta tes, Ibu, tolong tes saya. Saya minta waktu Ibu kalau berkenan, tolong tes saya. Kenapa saya tidak pernah bisa lulus melamar di bank? Menjadi seorang banker. Ya, iya. Ya? Saya merasa tidak bodoh. Kenapa saya merasa tidak bodoh? TPA saya lulus terus. Tapi begitu psikotes saya tidak pernah lulus, Bu. Tolong Bu tes saya. Psikolognya mau dia. Psikolognya. Iya, Okay. ditesnya lah saya dengan pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya kesimpulan satu, kamu nggak cocok kerja di bank. Kamu itu tidak cocok bekerja yang berada di belakang meja, yang kau tidak bisa ketemu siapa-siapa, yang setiap hari rutinitas yang harus kau hadapi. Kamu bukan itu. Wow. Dia bilang, oh iya katanya, psikotes itu bukan untuk melihat seseorang itu cerdas atau tidak, tetapi psikotes itu untuk melihat apakah orang yang bersangkutan cocok atau tidak dengan posisi yang ditawarkan. Jadi saran saya, lupakan kau mau jadi kerja di bank. Setelah itu saya langsung menutup mimpi saya menjadi pegawai bank. Dan akhirnya Ibu fokus. Saya fokus di TVRI. Dan ternyata benar, Deb. Saya nggak suka lama-lama di ruangan. Saya pasti akan keluar. Dan begitu saya menjadi struktural, kalau saya bosan, struktural kan kayaknya agak lebih sering di dalam ruangan tuh Bu, kalau struktural. Buat saya tidak. Saya kalau udah bosan lihat dinding, saya ikut ke lapangan. Wah, hebat sekali. Terus saya ikut dong syuting, ikut produksi, ikut syuting ikut gitu, Bu. produksi. Kadang-kadang saya cuma sekadar ikut jalan aja, saya ngelihat sawah, ngelihat yang hijau-hijau, ngelihat kolam, atau balik ke kantor saya udah fresh lagi. Nah, saya kadang-kadang perlu waktu yang seperti itu. Nah, sama seperti ketika di Bengkulu, ya. Bengkulu itu kan kota yang dikelilingi oleh lautan, oleh samudra, sama mungkin seperti di sini ya. Bu. Saya bosan berada di ruangan dan saya harus rapat dengan teman-teman untuk bedah program. Saya bilang kita pindah ke mana? Kita ke pinggir pantai. Wih, pindah rapat ke pinggir pantai.
Saya ajak kawan-kawan pindah rapat ke pinggir pantai, kita bedah program di sana. Bawa peralatan kalian, kita duduk di sana sambil minum kelapa muda, ada suara ombak, ada angin, kita ngobrol di sana. Wow, sudah bisa dibayangkan betapa nikmatnya dan Iya. betapa mengalirnya ide-ide kreatif itu, Bu. Betul. Kalau suasana kita seperti itu ya, Bu ya. Jadi, Deb, salah satu kuncinya supaya Mhm. kita tidak terjebak pada rutinitas, kita harus berani melompat ke suasana yang berbeda. Ya. Ada saatnya yang kita, aduh, gue bosen banget deh di sini. Keluar. Kayak stuck gitu, Bu. Iya, keluar pikiran. dari ruangan itu, keluar dan kau jalan-jalanlah kemana? Wow. Jalanlah ke sana, ke sini, ke sana. Udah tuh kau akan balik lagi ke ruanganmu udah dengan pikiran yang lebih fresh ya. Itu Baik. cara kita. Baik. Cara kita mengatasi kejenuhan kita di tempat kerja. Kadang-kadang kan jenuh ya. Benar. Kadang-kadang jenuh, sumpah, aduh, sampai begitu. Padahal industri ini adalah industri yang kreatif ya, Bu. Iya. Kita dituntut untuk mengeluarkan ide-ide baru. Betul, makanya dituntut kita untuk- perlu Iya. pindah ke suasana yang berbeda. Benar. Oh, itu tips dan trik Iya. dari Ibu Rika Iya, untuk mendapatkan ide-ide baru, pindah dari suasana yang apa rutin ya. rutinitas itu. Iya, harus berani Rutinitas. keluar dari Harus zona berani. nyaman. Wow, harus berani keluar dari zona nyaman. Iya. Baik, Ibu dari Palembang, memang awalnya lahir dan besar di Palembang atau keluarga di Palembang atau seperti apa, Bu? Ibu saya orang Lampung, Mhm. ayah saya orang Palembang, dan saya lahir di Kota Bumi. Kota Bumi itu Lampung Utara. Kota Bumi. Tapi saya mungkin sejak saya umur 3 tahun atau 5 tahun barangkali ya, kami pindah ke Palembang. Ayah dan ibu saya bekerja di bank, makanya kenapa anak-anaknya kepingin bekerja di bank. pantesan. Iya, Iya. kedua-duanya pekerja bank. Tetapi ibu saya setelah menikah berhenti dari bank, tinggal ayah saya yang bekerja di bank. Nah, saya besar di Palembang. SD, SMP, SMA, dan S1 saya di Palembang. Gitu. S1 saya ekonomi di Universitas Sriwijaya. Kemudian saya lanjut lagi S2 di Fakultas Ilmu Komunikasi di FISIP UI. Saya lanjut lagi di 2002 sampai 2004 ya. Oh, sudah cukup lah, udah lahir tapi ya. Sudah, Bu. Oh, sudah. Kalau itu. Sudah. Iya, itu saya sekolah lagi Baik. ya. Jadi memang perjalanan karir saya itu banyak di Palembang, dan baru sekarang ini saya keluar dari Palembang. Baik. Bisa dikatakan Palembang itu berarti zona nyamannya Ibu Rika. Iya, dan Ya. saya sempat tidak mau keluar Palembang. Nah, itu dia, Bu, yang ingin saya tanyakan Iya. terkait zona nyaman yang Ibu ceritakan ini. Iya. Gimana ceritanya, Bu? Ibu bisa berhasil melangkah dan akhirnya berkiprah di pusat Iya. itu, Bu? Saya ketemu suami itu Mhm. gara-gara MC. Oh, Saya ketemu jodohnya di situ deh. Ih, mantap banget Bu ceritanya. Oke. Saya Gimana, Bu? ketemu jodohnya di sana ya. Mungkin itu juga yang menjadi hubungan kami itu tidak ada intrik, tidak ada cemburu, tidak ada apa, karena suami saya mengenal saya sebelum kami menikah. Saya sudah dalam profesi ini. Dia tahu profesi yang saya tekuni. Dia tahu siapa orang-orang di lingkungan tempat saya bekerja. Dan saya sangat menjaga kepercayaan yang diberikan kepada saya itu ya. Jadi dia pendatang di Palembang. Oh, Iya, jadi dia baik. bukan orang Palembang. Dia yang datang ke Palembang, bekerja di Palembang. Keluarganya di Jakarta. Sementara kami 7 bersaudara. Dan di Palembang tinggal saya dan adik saya yang bungsu, karena ayah dan ibu saya masih ada waktu itu. Jadi Iya. saya ibarat yang ngejagain lah gitu Benar. ya. Iya, Baik. dan saya merasa ya kenapa saya harus pindah gitu kan. Oh, keluarga ada di sini, orang tua Ayah ada ibu di saya sini. ada di Kenapa Palembang harus dan pindah? saya yang menjaga mereka karena kakak-kakak dan adik-adik saya di Jakarta. Tapi suami saya kemudian berpikir sebaliknya. Sekitar mungkin 10 tahun sebelum dia pensiun, dia di BUMN ya. 10 tahun sebelum pensiun, dia sempat ngajak, yuk kita pindah Jakarta yuk. Ngapain? Saya bilang Jakarta. Enggak, saya nggak mau. Saya tidak mau menghabiskan waktu saya di jalan. Saya nggak mau pindah ke Jakarta. Saya lebih happy tinggal di Palembang. Benar. Oh ya udah, oke. Mengalah dia. Kerja lagi lah kami di Palembang gitu kan. Setahun sebelum dia, 2 tahun sebelum dia pensiun, dia nawarin lagi. Nawarin ke Jakarta lagi. Bu? Nawarin lagi, ngajak pindah lagi. Saya bilang enggak, saya nggak mau pindah. Tapi dia udah kekeh tuh. Nah sekarang sini kita ngobrol katanya. Aku sudah belasan tahun hidup di Palembang. Kita sudah menikah sekian tahun. Aku nemenin kamu di Palembang. 2 tahun lagi aku mau pensiun. Terserah kamu mau ikut apa enggak. Waduh, Wow, agak kaget juga ya Bu ya. kalau itu mah ultimatum ya. Iya. Saya dia ketawa. Oh begitu ya. Oh ya udah oke, bilang. Saya siap. Kalau 2 tahun lagi saya siap gitu kan. Saya cerita sama ayah ibu saya. Terus ayah ibu kami itu orang yang sangat moderat ya.
dan kami terbiasa untuk berdiskusi seperti itu. Jadi saya bilang, ini si Mas ngajakin, itu suamimu itu pimpinanmu. Apa kata suamimu, kau ikutin nak, katanya. Ayah dan ibu kan ya udah tua, paling tinggal berapa tahun lagi kita hidup, katanya nih. Dan ini suamimu sebentar lagi pensiun, kau ikut kemana dia pergi? Oh ya sudah, oke. Wow. Ya sudah, saya udah siap tuh 2 tahun sebelum dia pensiun. 1 tahun sebelum dia pensiun, ternyata saya dipindah ke Jakarta. Dari TVRI pusat Iya. itu Bu yang memindahkan. Iya, jadi pada saat itu pimpinan Pak Helmi Yahya, dan Iya. pada saat itu memang banyak ditarik dari daerah ya untuk promosikan, dan saya termasuk salah seorang di antaranya. 1 tahun sebelum suami saya pensiun. Sementara Perjanjiannya kan 2 tahun 2 ya tahun, tadi. 2 tahun sebelum benar-benar. itu kan kami Iya, sudah bicara. 2 tahun sebelum itu. Ternyata saya dipanggil duluan ke Jakarta. Kami kumpul berempat, anak kami 2 orang ya. Oke. Dan kami juga terbiasa ngobrol satu sama lain. Jadi begitu ngobrol, saya tanya sama suami dan anak-anak, gimana nih, saya mau dipromosikan, apakah saya ambil atau tidak? Dan mereka luar biasa menurut saya. Support atau gimana Bu? Sangat mensupport. Wow. Termasuk anak-anak saya, Mama kan cuma cepat setahun lebih awal aja dari rencana pindah. Iya sih, bener juga. Bener kan? Bener juga. Suami saya juga bilang, Palembang Jakarta mah dekat, 45 menit juga nyampe. Udah kamu jalan aja dulu, nanti aku nyusul. Wow. Ya. Wow. Anak saya yang nomor 2 waktu itu sedang kuliah juga di Jakarta, dia di UI juga. Jadi kami berdua di Jakarta. Iya. Saya dan anak cowok yang kecil di Jakarta, sementara papanya dan anak saya yang sulung itu di kedokteran. Waktu itu dia masih koas. Jadi dia di Palembang. Baik. Jadi kami terpisah 2 kota yang berbeda gitu kan. Terus Jakarta Palembang nih. Iya. 2019 suami saya pensiun, baru bergabung. Dan sekarang ya sudah, suami ikut istri sekarang. Di Bengkulu dia ikut saya, kemarin sekarang pindah ke Jakarta, kami berdua lagi. Seperti itulah kira-kira. Dan kami punya cucu 1 orang. Wow, Usianya 3 bulan. Selamat ya Bu. Iya, terima kasih. Udah jadi oma. Udah jadi Oma cantik nih. Karena masih muda sekali ya Bu ya. Baik Bu, jadi tuh ceritanya bagaimana luar biasa sekali ternyata support keluarga dalam perjalanan karir Ibu Rika ya. Ini yang juga ingin saya tanyakan, karena Ibu saat ini adalah salah satu pemegang puncak tertinggi di LPP TVRI, pemegang jabatan tertinggi yang mengurus kepegawaian, mengurus ribuan pegawai TVRI di seluruh Indonesia nih Bu. Bagaimana Ibu memposisikan diri dan mengatur waktu, kapan Ibu harus bekerja, kapan Ibu harus menjadi seorang istri, dan kapan Ibu harus menjadi seorang ibu? Silakan Bu. Saya itu orang yang selalu punya perencanaan, Deb. Oh, oke. Iya. Saya agak-agak kaget. Iya. Jadi sebenarnya saya itu sudah terbiasa menyusun rencana buat diri saya sendiri itu sudah sejak lama. Dari sejak SMA. Begitu saya tamat SMA, saya kuliah, saya sudah membuat planning untuk diri saya sendiri. Saya akan kuliah, saya boleh main-main sampai semester 5 saya fokus. Saya akan menikah umur sekian, saya akan punya anak umur sekian. Itu kan planning ya, bahwa semuanya Allah yang menentukan kan, tapi kita punya perencanaan dan ikhtiar untuk itu. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya punya janji terhadap diri saya sendiri, bahwa ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya bertanggung jawab dengan keputusan itu. Jadi jangan kau pikir saya tidak pernah ke dapur. Karena biasanya anak saya masih kecil, saya diklat prajabatan. Prajabatan itu kau tahu di mana saya diklatnya? Di mana Bu? Di camp. Saya tidur di barak hampir 2 bulan. Jadi angkatan kami itu wajib militer. Astaga, sekeras itu ya Bu. Betul. Anak saya yang pertama umurnya 1 tahun 2 bulan. Dan harus ditinggalkan. Harus saya tinggal. Saya harus ke camp, harus wajib militer. Dan ternyata di penghujung waktu saya menyelesaikan latsar itu, pendidikan, ternyata saya lagi hamil anak kedua, dan itu saya tidak tahu. Saya ikut camp setiap pagi subuh, skot jam segala macam, hiking kita, dan saya tidak tahu bahwa saya lagi hamil anak kedua. Pantesan saya bingung kan, kenapa saya ngelawan sekali ya. Saya kena setrap tuh sama komandan saya, gara-gara saya nggak mau bayar fotokopi 2.000. Astaga. Saya ngelawan banget gitu ya. Kenapa saya harus bayar fotokopi 1 lembar? Saya tidak mau. Akhirnya saya kena setrap di depan kelas, saya di setrap, tapi saya nggak takut tuh. Saya juga bingung, kok saya jadi berani banget. Dan ternyata kemudian saya baru tahu, ternyata saya lagi hamil. Jadi moodnya gimana gitu ya Bu ya? Wah, jangan-jangan laki-laki nih anak. Ternyata benar anak saya yang kedua laki-laki. Nah, pada saat saya bekerja,
Saya dibantu seorang babysitter, memang ada ART juga yang membantu di rumah. Jadi memang saya mempekerjakan 2 orang, satu ART dan satunya babysitter. Tetapi mereka yang khusus babysitter ya, sebenarnya sama. ART juga buat saya, konsep ART di saya itu adalah orang yang membantu. Selagi saya bisa mengerjakan, saya tidak akan minta bantu. Wow. Ya, itu prinsip saya. Kemudian suster, babysitter juga sama. Selagi saya tidak berada di rumah, dia boleh pegang anak saya. Tapi begitu saya sudah di rumah, dia istirahat, saya yang handle. Itu saya lakukan. Oh. Jadi kalau dari kerja, saya kerja fokus. Tapi begitu di rumah, saya seorang istri dan ibu rumah tangga. Wow. Dari dulu sampai dan sekarang. Sekarang setelah saya jadi direktur umum pun, Deb, saya bangun subuh itu saya masak dulu buat suami saya. Masak dulu, Bu? Saya masak dulu untuk Wow. dia makan pagi, untuk dia sarapan, untuk dia makan siang. Saya nyiapkan itu dulu. Tuh, kalau dulu waktu anak-anak masih sekolah, saya nyiapin dulu bekal buat anak-anak. Setelah itu saya baru mempersiapkan diri untuk ke kantor. Saya ke kantor. Nanti pulangnya saya cek lagi seperti apa. Cek Saya udah lagi. kembali menjadi ibu rumah tangga. Sabtu Minggu waktu saya buat ke pasar. Sabtu Minggu, baik. Berarti Senin sampai Jumat Ibu fokus Iya. bekerja. Kalau di rumah saya jadi upi abu. Di kantor saya jadi direktur. Tapi di rumah saya suka masak. Iya, Jadi iya, saya iya, senang iya, kalau iya. misalnya buat saya sih itu penting ya, Mas. Walaupun masakan saya juga anak saya juga sempat bilang, "Mama, kok masakan Mama ini aneh ya?" Masakan apa tuh yang paling sering Ibu buat orang-orang di rumah, keluarga di rumah? Macam-macam. Suami saya orang Padang. Jadi dia pasti suka yang pedas ya. Iya, berbumbu gitu ya, Bu. Iya. Kan sebenarnya masak itu gampang deh. Bumbunya sama kok, itu doang. Iya sih, Bu, di bolak-balik aja. Balik-balik aja gitu. Kadang dia ada ininya, ada itu. Tapi kan bumbunya itu juga kan seperti cuma anak saya suka ngeledekin, "Mah, masakan Mama ini aneh loh hari ini. Kenapa? Perasaan adik masakannya sama ya, tapi kok rasanya bisa beda ya?" "Oh, masakan Mama hari ini lagi masakan galau deh, rasanya nggak jelas." Galau gitu. Jadi tergantung mood yang masak juga ya, Bu. Moodnya, iya. Oh gitu. Jadi seorang Ibu Rika Damayanti tetap memasak Iya. makanan buat Iya, suami iya. dan juga kalau ada anak-anak buat keluarga juga ya, Bu ya. Betul. Luar biasa. Ibu pernah merasa lelah nggak sih, Bu? Maksudnya di kantor kan kita udah diperas nih dengan seluruh ide-ide dan jam kerja Enggak dan ya. kita nggak pernah ya, Bu ya? Enggak, saya tidak merasa itu beban buat saya tuh enggak. Enggak. Tapi saya happy kok. Nah, Saya itu dia, Bu. bahagia. Maksud saya di kantor memang saya lelah ya. Lelah dalam arti di kantor itu kan kerjanya menguras pikiran yang Benar. kita tidak berkeringat kerjanya. Benar. Tetapi otak kita itu rasanya penuh banget gitu ya. Benar-benar. Nah, di rumah kemudian saya masih menyelesaikan pekerjaan itu. Buat saya sih enggak masalah ya. Saya mah happy-happy aja. Wow. Nah, cuma kadang kalau misalnya saya sudah pada tingkat kelelahan yang tinggi, suami saya tahu. Jadi kebayang nggak, Deb, kalau misalnya saya pulangnya malam tuh, ya, malam, terus besok paginya kita kerja ya, atau Benar. malam besoknya misalnya weekend ya, misalnya Sabtu atau Minggu. Benar. Tapi hari itu suami saya tahu bahwa saya sangat lelah gitu ya, dan saya tidurnya lebih cepat tidur gitu. Pagi-pagi itu enggak, dia udah masakin nasi goreng tuh. Wow, so sweet sekali. Oh, jadi dia Udah paham. dibikinin sarapan buat saya. Iya. Dia Jadi peka ya saat Ibu betul. sedang merasa butuh support. Iya, Dia coba iya. bantu sekali Iya, dua kali. iya. Luar biasa. Itu mah sekali. biasa. Luar biasa. Walaupun kalau dia habis masak saya nggak repot. Karena Bersihinnya lagi. dapurnya ampun dah. Bersihin rapihin semuanya lagi ya, Bu ya. Iya, Baik, iya. biasanya nih Bu, kalau dari hal-hal yang sering saya baca di media sosial, biasanya ada yang suka curhat-curhat gitu kan, Bu. Permasalahan yang ada di kantor seringkali itu terbawa sampai ke rumah. Saat mood kita kurang bagus di kantor, kadang yang kena semprot tuh orang-orang yang tinggal di rumah yang nggak tahu apa-apa, Bu. Gimana Ibu Rika menyikapi hal itu? Saya itu kalau marah justru diem. Oh. Ya, kalau saya masih cerita ngerepet itu saya nggak marah. Tapi kalau saya sudah tidak bersuara sama sekali itu berarti saya udah marah banget. Saya sampai udah nggak bisa ngomong. Nah, suami saya tahu. Kalau saya udah diem aja begitu, dia tahu pasti something wrong. Gitu. Dan dia biasanya cuek aja. Dia orangnya sangat cuek, Deb. Sangat cukup tapi peka juga loh, Bu. Iya, jadi sangat cuek dalam arti gini. Kalau misalnya saya marah sama dia, saya diem tuh. Saya malah justru nggak ngomong-ngomong, saya diem aja. Tapi terus kan saya capek ya. Capek Kita diam ya. diem dia pura-pura nggak tahu gimana coba. Kayak nggak digubris gitu diamnya. Baik-baik. Dia bilang, saya kan lagi marah, bilang gitu. Bujuk dong, apa kayak gitu. Dia bilang, ya lagi kan kamu marah dia begitu, mana aku tahu katanya. Betul juga sih, karena Ibu diam itu ya, Bu ya. Iya, iya, Jadi iya. justru seperti itu malah. Kalau
kalau lagi lelah atau apa gitu ya, biasanya ya apalagi udah faktor usia ya, Mhm. faktor usia itu berasa, lelahnya itu berasa gitu kan. Nah biasanya, saya juga perlu stretching karena apa, karena udah umur segini kan otot-otot kita itu Benar. udah, Lebih cenderung untuk betul kaku gitu ya, Bu, betul, ya? jadi Jadi harus butuh banyak-banyak iya stretching iya gitu iya. kan. Dan saya terbiasa ngobrol dengan suami. Jadi Oh. jadi, kadang-kadang saya diskusi dengan anak-anak. Saya punya suami dan anak laki-laki itu orang yang sangat logik dalam berpikir. Mhm. Sangat logik mereka Enak diajak berdua. tukar pikiran dong itu, Bu? Betul, Baik. heeh. Jadi kami memang berempat, kami anak 2 ya, jadi Mhm. kami berempat itu dari anak-anak kecil sampai dengan sekarang, itu adalah teman-teman diskusi yang asik buat saya. Wow. Jadi saya bisa cerita, saya bisa masalah kantor kadang-kadang saya cerita sih, karena saya Mhm. butuh perspektif yang berbeda Betul, gitu Bu. ya. Mhm. Dan kadang-kadang masukan-masukan mereka, oh ya oke juga ya, Masuk apalagi akal udah juga ya gitu ya? iya, dan anak-anak sekarang juga kan pola pikirnya, luar biasa Benar. seperti itu. Jadi kami terbiasa memang untuk ngobrol satu sama lain itu membiasa. Baik, berarti itu Mhm. yang membuat Ibu, merasa full lagi energinya di Iya esok hari karena bisa iya ngobrol dulu, iya iya, refreshing dulu sama betul. Malah keluarga. kadang-kadang saya belajar dari anak-anak, Mhm. Ada de insight-insight baru ya, Bu, ya? iya, Mhm. manajemen risiko itu sesuatu hal yang baru untuk TVRI kan. Bener, Bu. Saya belajar sama anak saya yang cowok. Wow! Iya, karena anak saya yang cowok kerja di bank, ya kerja di bank. Dua-dua anak saya udah bekerja semua, dia kerja di bank dan dia bisa menjelaskan dengan sangat sederhana apa itu sebuah MRIS. Iya, Wow! jadi, "Oh gitu ya, Dek?" "Iya, Ma." Saya, belajar tentang database dari dia, Mhm. karena dia bekerja di bagian, database. Dan dia kata, "Mama tuh harus punya database yang besar, TVRI lembaga sebesar ini masa nggak punya?" Wow, Saya keren sering banget, Bu, bertukar pikiran keren dengan banget. mereka, Jadi dia seperti itu. memberi masukan-masukan Iya juga ya, iya yang iya menentukan iya, bagaimana kinerja Ibu, betul yang betul mendukung kinerja betul, Ibu. heeh. Baik, Bu, awalnya menjadi Capsta, kepala stasiun di TVRI Bengkulu. Mhm Lalu Ibu ikut open bidding, mhm, istilah untuk seleksi tes yang dilakukan oleh TVRI untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, iya. saat Ibu ikut open bidding dan ternyata lolos, apa bedanya sih, Bu, memimpin, satu stasiun aja nih, setelah Mhm. itu membawahi LPP TVRI keseluruhan dari Sabang sampai Merauke? Apa, hal yang signifikan berubah dari pekerjaan Ibu? Saya nggak bisa nonton drakor lagi. Iya, drakor, Ibu suka drakor ya, Bu, ya? Sebenarnya enggak suka sih, tapi terakhir ini saya Heeh. beberapa kali, menonton gitu ya. Mhm mhm. Saya hanya mengamati, oh ternyata ini ya yang disukai Kadang menarik orang. juga ya, Bu, ya? Iya, jadi kadang-kadang di situ ada cerita tentang kesopanan ya, Benar. nilai-nilai, kemudian, sitkom, dia komedi, Benar. lalu juga, saya lebih melihat ke arah sana ya, Mhm. bagaimana dramaturginya. Nah, Bagaimana mereka berproses betul. berproduksi gitu ya, Iya Bu, ya, iya maksimal yang iya. mereka keluarkan itu, Bu, Betul, walaupun gitu. setelah itu saya ngelihat, kenapa sih ini orang kok sama semua mukanya? Rada mirip-mirip, Bu, itu Berarti salah satu kesulitannya, Bu, cetakannya, membedakan. kok hidungnya sama semua, ini sama semua. Iya, Seperti susah itu. membedakan. Iya. Iya iya. Yang pasti sih tantangannya beda ya, Baik. beda sekali Dep, kalau di stasiun yang kita urus itu, hanya, skop stasiun saja. Benar. Kita adalah kepala kantor Mhm. ya, kita kepala kantor yang keputusan itu, banyak berada di kita sebagai decision maker ya di sana. Benar. Ketika ini sekarang saya di jajaran direksi, direksi itu kan terdiri dari direktur utama dan beberapa orang direktur. Benar. Artinya ada beberapa keputusan yang bukan dari saya, tetapi harus secara kolegial seperti itu. Lalu dari sisi, tantangannya sudah pasti sangat banyak. Kalau di direktorat umum kan tidak hanya sebatas SDM, tetapi juga BMN kita punya, barang milik negara. Baik baik. Aset-aset yang dimiliki TVRI itu sangat besar. Jangankan di nasional ya, di kantor pusat. Di Bengkulu saja ketika saya menata, aset-aset negara yang kita punya, masih ketemu data ada barang tahun 1967, saya aja belum lahir. Wow, 1967 dan itu sudah terdata barang milik negara Masih ya, Bu, ada ya? datanya, tetapi Tapi kan barangnya udah sudah nggak tidak ada. ada, betul Nah, betul. artinya apa? Ini aja kan berarti ada proses pendokumentasian, penginventarisiran, proses penata kelolaan administrasi barang-barang ini yang belum kita maksimalkan gitu kan. Seharusnya kan barang-barang yang seusia itu sudah nggak ada, sudah Benar, sudah dihapuskan. pemusnahan Iya ya, Bu, iya. ya? Mhm. Belum lagi terkait dengan, kelembagaan ya, ada banyak sarana prasarana, aset-aset yang kita, miliki, banyak sekali
tantangan yang harus dihadapi. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah institusi secara besar. Kalau tadi hanya sebatas Hanya lingkup Bengkulu, ya. stasiun. Kalau ini kan banyak sekali yang diurus. Tapi enggak apa-apa, the show must go on ya, Oh, secara the show bertahap. must go Iya, on, the show bener. must go on. Saya ketika mendaftarkan diri kan sudah tahu Mhm, tantangan yang saya hadapi. benar. Jadi ketika kemudian garis Allah mengamanahkan saya harus menjalankan pekerjaan ini, ya saya harus konsisten toh. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap keputusan yang saya ambil saya sudah tahu resikonya apa. Ya, Dan dan sudah saya siap untuk sudah dijalani. siap untuk Baik. menjalani itu karena itu sebuah komitmen buat saya, ya. Baik, Bahwa itu nanti hasilnya seperti apa, itu cerita yang berbeda. betul. Tetapi apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita targetkan Berarti itu. usaha kita udah maksimal ya, Iya, Bu, ya? udah. Baik, beberapa kali Ibu Rika menyebut kata tantangan. Bagaimana sih tantangan itu di mata seorang Ibu Rika Damayanti? Tantangan di mata saya itu adalah sesuatu yang membuat saya merasa, oh bisa nggak ya gue selesain ini, ya. Tantangan di mata saya itu adalah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Itu tantangan buat saya. Bagaimana mengubah sebuah yang sulit itu menjadi lebih mudah. Dan bagaimana sesuatu yang mudah itu tidak menjadi sulit. Itu tantangan buat saya. Kenapa? Karena tantangan ini berhadapan dengan mindset, ya. Mengubah mindset itu juga tantangan buat Benar. kita. Benar, Bu. Kalau di dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi, poin pertama itu apa, Dep? Mindset. Mindset, revolusi mental itu ya, Bu ya? Iya. Jadi kalau kita bicara ASO, analog switch off, sebenarnya yang di switch itu bukan cuma Bukan pemancaraan TV-nya. analog, Iya. tetapi bagaimana cara Dewi bekerja, bagaimana cara Dewi bersikap, bagaimana cara Dewi menyelesaikan persoalan yang kau hadapi, itu juga kau harus beralih dari analog ke digital, pindah kuadran. Kalau kau pernah baca buku Rena Kasali, ada 4 kuadran yang berbeda, kau harus bisa pindah dari satu kuadran ke kuadran lain. Saya harus cari bukunya itu, Bu. Iya. Supaya saya baca. Iya, jadi itu Baik. tantangan bagaimana mengubah sesuatu yang tadinya nilainya segini menjadi nilai yang lebih besar. Tantangan adalah bagaimana kita menciptakan sebuah inovasi untuk mempermudah pekerjaan. Tantangan adalah bagaimana cara kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita sehingga kita bisa menjadi sama-sama satu teamwork yang menuju arah yang sama. Itu tantangan buat kita. Berarti ya. setiap hari akan selalu ada tantangan ya, Ada tantangan yang berbeda. Bu? Tidak hanya di lingkup kerja, di rumah kita pun ada tantangannya. Kita di hari ini gue masak apa ya, gue rasa begini, ini nantang nih, besok gue perbaikin lagi. Oke. Iya, iya kayak gitu. Begitu ya. Baik. Kalau kita salah memaknai tantangan, maka itu yang menjadi keluhan. Iya. Nah, Keluhan itu yang membuat kita down, membuat Iya, kita turun performa iya, kerjanya iya. gitu, Bu ya. kalau saya tantangan itu malah bikin saya semakin optimis. Hmm. Walaupun pada dasarnya saya orang yang optimis gitu kan. Gimana, Bu, Apalagi kalau ke- misalnya kita bertemu tantangan tapi kita belum tahu nih, ini mau digimanain nih tantangannya. Iya, kan Kalau dibaca itu dulu, gimana? dipetakan dulu. Dipetakan dulu ya, Iya, Bu ya. dipetakan dulu. Baik, kalau misalnya kita ingin melangkah maju, Bu, tapi lingkungan sekitar mungkin kurang mendukung atau kurang suportif, bagaimana Ibu Rika melihat hal itu? Jadi saya pernah berada pada kondisi seperti itu ya. Tadi kita bicara tentang konsep diri. Konsep diri itu bagaimana kita punya konsep diri yang positif terhadap diri kita. Apakah kau mau ketika lingkungan di sekitarmu itu tidak support, kau akan menjadi orang yang tidak bergerak? Kalau saya sih nggak mau. Ya, lingkungan boleh tidak memberikan support, tapi saya tetap akan bergerak maju. Saya tidak mau menjadi orang yang terpengaruh oleh lingkungan di sekitar saya. Karena itu apa? Karena itu kita harus punya prinsip hidup. Kita harus punya konsep diri yang positif gitu loh. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak akan terombang-ambing oleh lingkungan di sekitar kita. Malah kau harus putar itu menjadi bagaimana kau yang berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarmu. Wow, kita Seperti bisa itu. memutarbalikan keadaan. Iya dong, iya dong. Tapi kan mesti siap. Iya sih, Mesti Bu. siap Mesti diri di dari kita segi mesti punya keilmuan iya dan dong, lain-lain. iya Ya, dong. ya. Tidak bisa langsung memutarbalikan keadaan. Nggak bisa. Kalau kita nggak gimana? punya fondasinya ya, Bu Nggak ya. bisa kita kalau kita mau mengubah orang lain, kita harus mengubah diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita mau ngajarin orang lain, kita harus tahu dulu apa yang kita mau ajarin. Nah, saya cerita tentang anak saya dulu ketika dia kelas 5 SD. Saya nemenin anak-anak saya belajar itu sampai dengan mereka kelas 5 SD. Setelah itu saya tidak bantu mereka bikin PR. Ya, Setelah saya kejem. itu? Ya, Dibiarkan aja gitu, Saya Bu, biarkan. mencoba sendiri. iya. Kalau salah-salah gimana, Bu? Nah, itu tadi kuncinya, Deb. Jadi, kau baca dulu buku mereka. Jadi saya membaca dulu buku pelajaran anak-anak saya.
Begitu mereka tanya, "Mama, ini ada PR nih aku. Ini apa sih, Ma?" "Ah, itu kan kau tahu jawabannya. Itu baca di buku, Nak, halamannya sekian. Ah, Kau harus hafal. Halamannya ada di bab berapa dia, halaman berapa dia." "Enggak, Ma, enggak ada." "Ada di halaman sekian. Coba deh." iya Iya ya, ya," bener ya, katanya. ada. Ada, Ma," katanya. "Oh ya sudah, oke. Besok ngulang lagi nih. Mhm, Ma, aku ada PR-nya. Ada di buku yang itu halaman sekian." 3 kali aja anak saya yang pertama nanya. Dia kan kelas 3 SD. mhm. Dia kelas 5 SD. Setelah itu dia akhirnya nggak mau. Dia tahu bahwa saya tidak akan mungkin ngasih tahu isinya. Karena saya melatih dia untuk belajar Nyari membaca. sendiri, belajar sendiri. Iya, Iya, saya iya. melatih anak-anak saya itu untuk suka membaca dari kecil. Anak saya yang kedua kan beda 2 tahun sama kakaknya. Jadi anak yang kedua sekali waktu dia udah Mhm, sekolah, dia nanya nih, mhm. "Ma, adik ada PR." "Udah deh, lu nggak bakalan dibantu oleh mama. Lu pasti disuruh cari sendiri tuh bukunya ada," katanya. Akhirnya dia udah Iya, tahu ya, sama metode itu, iya, sama mereka pola udah itu, tahu. udah tahu. Jadi seperti itu. Jadi Mmm, pada saat kita akan melakukan perubahan, kita harus mengubah diri kita sendiri dulu. Pada saat kita mengajak orang lain memahami sesuatu, kita harus memahami sesuatu dulu. Makanya kenapa seorang pimpinan itu adalah role model. Dia mmm, harus bisa dong. Dia harus bisa. Ketika Capstan-nya cerita tentang bikin produksi harus yang bagus. mhm. Capstan-nya harus mampu menjelaskan produksi yang mana yang dikatakan bagus. Oh, Ketika cerita, naskahmu nggak bagus, kita harus bisa menyampaikan naskah yang bagus itu yang seperti seperti apa. apa? Iya, jadi gitu. Jadi kita juga harus Memberi mengisi, contoh ya, Bu, iya, ya harus mengisi diri mhm, kita dulu juga, karena bisa baik. berbagi. Kalau enggak ya cemen lah kata orang, "Apaan lu ngomong doang lu," kayak gitu. Baik, Bu. Membawahi banyak sekali pegawai, Bu. Pasti banyak juga, keluhan yang sampai ke Ibu, banyak pertanyaan atau banyak cerita-cerita yang pasti Ibu dengar dari seluruh Indonesia ini pasti beragam sekali ya, Bu, ya. Apa prinsip yang menurut Ibu harus dimiliki oleh seluruh pegawai TVRI? Yang pasti kompetensi, Mmm, ya, kompetensi karena apa? Pegawai TVRI itu kan adalah ASN. Ketika iya. kita cerita ASN, maka ada 3 kompetensi yang harus kita miliki. Kompetensi teknis, kalau Mhm, Debbie seorang penyiar, kau harus punya kompetensi di bidang profesimu. Kau harus menjadi penyiar yang profesional, yang expert di bidang itu, ya. Itu baru dikatakan bahwa Deborah memiliki kemampuan teknis. Pada baik. saat cerita tentang kameramen, dia harus menguasai teknik pengambilan gambar, segala sesuatu yang berkaitan dengan kamera. Berarti dia memiliki kompetensi teknis. Kompetensi manajerial. Sekarang Debbie sebagai produser misalnya, itu Mhm, adalah pimpinan untuk tingkat terkecil. mhm, Ya, Anda adalah leader di dalam grup produksi. Anda belajar memanage grup kecil ini mhm. menjadi karena apa? Fungsi manajerial yang akan dilakukan di sana. Fungsi manajerial itu apa? Kan ada 5. Ada planning, ada pendelegasian pekerjaan, Mmm, ada leading-nya di situ dan ada evaluasi dan controlling di sana. Nah, jadi baik. kok harus melakukan itu kan di Mhm, dalam produksi pun benar, ada. benar. Yang terakhir adalah sosiokultural. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan pimpinan, dengan orang yang sama, dengan orang yang di bawah. Nah, itu 3 kemampuan teknis yang harus 3 dimiliki. kemampuan itu. Iya, Berarti kita memang harus memperdalam diri kita dengan harus dong. banyak sekali ilmu khususnya untuk, hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, Iya, profesi kita. iya. Hobi Ibu apa, Bu? Hobi saya Heeh, apa ya? selain nyanyi, pasti hobi nyanyi nih, Bu, nih. Saya hobi membaca. Oh, membaca. Saya membaca. Mengapa membaca, Bu? Membaca bagi kebanyakan orang itu, sesuatu yang bikin ngantuk atau Tidak ya. Saya suka. menurut Ibu gimana? Saya suka membaca itu mulai dari saya SD. Mmm, Dari SD dulu ayah kami membelikan kami ensiklopedia. wow. Iya, ensiklopedia dan saya mulai suka membaca itu sejak itu. Mhm. Baca-baca ensiklopedia, kemudian ya beranjak remaja saya suka baca novel. Wow. Ya, dulu ada namanya Lima Sekawan itu ya, Iya, 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 yang petualangan. berseri gitu ya, Iya, Bu, ya? agak Heeh. naik sedikit umur saya baca cerpen cinta-cintaan. Wih, Romans ya. Terus naik romance, lagi, heeh. iya, saya punya koleksi novel yang sangat banyak di rumah. Iya. Wow. Saya penggemar Agatha Christie dan juga saya penggemar Shirley Wih, Sheldon. wih, Iya, iya. itu misteri-misteri gitu ya Iya, Ibu saya suka suka ya? Iya, iya, karena baik, baik. karena membuat saya ikut berpikir, Mhm, ini gimana ya ini, mhm. membuat kita untuk berpikir. Ketika kita membaca novel-novel romans, itu melatih saya mempunyai banyak kosakata. Dan ternyata itu berguna pada saat saya menjadi presenter. Saya Oh, juga suka membaca buku-buku sastra, ya. Itu memperkaya mhm, diksi yang kita punya. benar, Jadi benar. tanpa saya sadari ternyata
saya punya banyak kosakata itu dari kegemaran saya membaca. Seperti itu. Wah, Dan kalau sekarang ya membacanya lewat ini. bener Bu, di Iya. zaman digital ini di mana ada banyak sekali artikel digital dan Iya, lain-lain. iya. Kalau sekarang ini, dulu ketika saya menjadi pewawancara, Dep, besok mau wawancara, kadang-kadang pagi ya kita baru dikasih tahu. Dulu Bener. belum ada HP, belum ada Belum nggak Google. bisa browsing setiap Nah, saat ya apa Bu yang saya ya? lakukan? Dulu saya punya clipping. Clipping. Iya, saya Wow. meng-clipping dari koran. Ya, ayah saya langganan koran dan saya beli ke buku folio yang tebal dan itu saya guntingin hal-hal isu-isu yang menurut saya itu timeless sifatnya. Contoh tentang ekonomi makro atau apalah itu ya, politik atau apa. Baik. Saya akan ini clipping itu. Dan ternyata itu yang menjadi library saya ketika saya tiba-tiba harus mewawancarai tokoh tertentu yang saya tidak punya background apa, kan ini nggak ada Benar HP. Bu, benar. Jadi saya buka buku pintar saya baca sekilas, itu yang Wow, kemudian saya wow, tanyakan. wow. Luar biasa sekali. Iya. Baik, pertanyaan terakhir nih Ibu Rika. Kita kalau udah ngomong lama Iya, ya. seru Tadi katanya banget, 30 seru banget. menit. Ini udah lewat ya Bu. Wah, tuh kan. Seru banget. Seru banget ngobrol sama Ibu Rika, serius Bu. Ini seperti apa hidup yang berhasil, sukses dan bahagia menurut Ibu Rika? Menurut saya sih kalau kita berguna untuk orang lain, ya, itu membuat kita bahagia. Ketika kita bermanfaat untuk orang lain, itu membuat kita bahagia, ya. Ketika kita membuat orang lain itu nyaman berada dekat kita, itu juga bahagia menurut saya. Jadi bahagia itu sesuatu yang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Buat saya sih bahagia itu ya sederhana aja seperti itu ya. Nggak saya bahagia ketika saya dulu juga dosen luar biasa, saya membantu di beberapa universitas waktu di Oh. Palembang. Saya bahagia ketika mahasiswa saya sampai dengan sekarang banyak loh yang masih suka kontak saya. Oh, itu mahasiswa saya sejak Iya, suka mahasiswa. kadang curcol gitu ya. Terus saya bahagia ketika mereka mengabarkan pada Bu, kami kemarin bikin ini deh Bu, ini kan dulu yang Ibu ajar. Ibu Wah, ajarin. saya happy Wow. ya. Wow. Sekarang pun mereka, Bu, aku sekarang di sini Bu, aku sekarang jadi ini Bu, dulu Ibu itu baru arti saya bermanfaat untuk Memberi mereka. dampak, Iya, ya, Bu, itu ya. buat saya mah udah bahagia aja tuh. Untuk orang lain. Iya. Baik. Saat ini nih Bu yang menyaksikan kita seluruh subscriber yang Oke. tidak terbatas karena kita ada di YouTube saat ini. Mungkin ada yang ingin Ibu Rika Damayanti sampaikan terhadap para penonton saat ini. Oke. Silakan di kamera sini Bu ya. Oke, terima kasih. Jadi semua nih apa yang kami lakukan di TVRI, terutama ini ya TVRI Sulawesi Tenggara itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kolaborasi yang bisa tercipta. Silakan Anda bisa datang ke TVRI Sulawesi Tenggara, Anda bisa ketemu dengan teman di sini dimanapun, karena ini adalah area yang tidak terbatas ya, co-working space yang berada di mana-mana. TVRI itu bukan punya kami, tapi TVRI adalah punya Anda. Dan selama ini TVRI adalah rumah kita bersama. Wow, TVRI rumah kita bersama, media pemersatu bangsa. Ya. Terima kasih banyak Ibu Makasih Rika ya, Damayanti. Dep. Sukses Sehat ya selalu, buatmu ya. sehat Siap selalu, ya. Bu ya. Amin, terima kasih. Makin cantik Ibu. Amin. Selalu sama keluarga. Siap. Semoga senang sama Kendari. Ibu sudah coba sinonggi belum Bu? Belum, apaan tuh? Itu makanan khas ini Bu, yang terbuat dari sagu, kayak papeda kalau di Papua. Papeda saya sudah pernah makan. Nah, kayak gitu. Cuman ada mungkin juga cara ya? penyajiannya yang berbeda. Nanti deh Bu, habis dari sini ya Bu ya. Sip. Baik, makasih banyak Ibu Terima Rika. kasih ya, Sehat Dep. selalu ya Bu Amin, ya. amin. Amin. Baik, itu dia tadi seluruh perbincangan kita hari ini. Pemirsa, sampai jumpa lagi. Dah, terima kasih sudah menyaksikan.